Ini yang saya sebut KPK telah terbukti memanipulasi fakta hukum. Kalau ini dibiarkan, Indonesia akan rusak karena pada hasil pemilu berikutnya orang akan melakukan hal yang sama. Bismillah. Assalamualaikum guys. Sungguh menggemparkan guys. Ini PDIP membongkar permainan KPK memanipulasi fakta hukum dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto guys. Tidak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Pada kesempatan ini saya mau melanjutkan topik cara-cara licik KPK menuntut mendakwa Sekjen PDI Perjuangan. Sebelumnya konten saya berisi bahwa KPK telah terbukti memanipulasi kesaksian saksi atas nama Kusnadi dan Doni Tri Istiqomah. Dan kesaksian yang ditulis KPK jelas-jelas adalah kebohongan. Kali ini saya mau membongkar cara licik KPK yang memanipulasi fakta hukum. Dan ini juga pernah disampaikan oleh saudara Febri Diansah bahwa KPK inkonsisten dalam tuntutannya. Ketika jaksa penuntut umum dari KPK menuntut mendakwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto bahwa dituduh memberikan uang 400 juta sebagai suap kepada Wahyu Setiawan yang waktu itu adalah anggota komisioner KPU, tapi ternyata dalam dakwaan jaksa sebelumnya, karena ini terkait dengan kasus Wahyu Setiawan pada tahun 2020, bahwa dalam dakwaan jaksa sebelumnya KPK menuliskan uang 400 juta itu bukan dari Sekjen PDI Perjuangan, tapi dari Harun Masiku. Bagaimana bisa? Ini yang ditanyakan oleh Febri Diansah. Ada satu lembaga membuat dua dakwaan yang bertentangan. Ini yang menjadi landasan bagi saya untuk mengatakan inilah cara KPK yang licik untuk mendakwa Sekjen PDI Perjuangan. Dan ini bukan omong kosong. Saya membawa dokumen. Ini ada dokumen dakwaan jaksa kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, dan saya juga membawa dokumen dakwaan jaksa kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio pada tanggal 15 Mei tahun 2020, dan ini dokumen dakwaan jaksa KPK kepada Saiful Bahri tanggal 19 Maret tahun 2020. Dakwaan jaksa yang menuduh Sekjen PDI Perjuangan memberikan uang 400 juta kepada Wahyu Setiawan ada di halaman 12, bahwa terdakwa, yaitu di sini adalah Mas Hasto Kristianto, menitipkan uang 400 juta kepada Kusnadi yang diberikan kepada Doni Tri Istiqomah, yang diberikan selanjutnya kepada Saiful Bahri, kemudian melalui Agustiani Tio, kemudian sampailah kepada Wahyu Setiawan. Jadi menurut dakwaan jaksa kepada Mas Hasto Kristianto, 400 juta itu dari Mas Hasto Kristianto. Nah, ini berbeda kalau kita membaca dakwaan jaksa kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio ya, pada halaman 7 yang menuliskan dakwaan jaksa, masih pada tanggal yang sama Harun Masiku memberikan uang kepada Saiful Bahri sejumlah 400 juta yang dititipkan melalui Kusnadi dan Doni Tri Istiqomah. Jadi uang 400 juta dari Harun Masiku. Ini di dakwaan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Dan itu juga konsisten ya di dakwaannya Saiful Bahri. Halaman 5. Masih pada tanggal yang sama Harun Masiku memberikan uang kepada terdakwa yaitu Saiful Bahri sejumlah 400 juta untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan. Di sini. Jadi bagaimana bisa ya ada 3 dakwaan yang lama menyebutkan uang 400 juta itu dari Harun Masiku, kemudian jaksa yang sekarang, KPK yang sekarang memanipulasi fakta hukum, tiba-tiba uang 400 juta itu dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Ini yang saya sebut KPK telah terbukti memanipulasi fakta hukum. Tahun 2020, jaksa KPK mendakwa para terdakwa dengan uang 400 juta dari Harun Masiku, tiba-tiba berubah
uang itu dari Hasto Kristianto. Inilah bukti bahwa Sekjen PDI Perjuangan mengalami kriminalisasi hukum yang harus kita bela bersama-sama. Dakwaan jaksa itu mengatakan Hasto itu katanya menyediakan uang untuk menyuap Wahyu KPU itu 400 juta. Kemudian memerintahkan merendam HP itu agar tidak terlacak dan lain-lain lah itu. Jadi itu kasus lama sebenarnya, orang sudah tahu dulu bahwa itu dulu masalahnya. Sekarang baru muncul di dakwaan. Itu kan politisasi. Kenapa yang lain tidak nih? Ada yang lain kan, Pak? Bapak ingat ada seorang nyerahkan uang tunai ke kantor Kejaksaan Agung 27 miliar kan? Ingat ada kan? yang menyerahkan. Menyerahkan menyerahkan mengembalikan. Karena mengembalikan karena dia ngurusi perkaranya semula mau menjadi kuasa hukumnya atau pengacaranya si Joni Plate. Nah, sesudah kasus ini terbongkar, lalu mengarah kemana-mana. Itu baru diangkat jadi menteri. Nah, dia baru diangkat jadi menteri, masih muda uangnya. Pak, ini uang 27 miliar jelas diserahkan ke Kejaksaan Agung. Artinya ada kasusnya sebetulnya. Ada kasus. Sekarang ini tidak pernah dijelaskan itu uang apa. Ada korupsinya, koruptornya tidak ada. Korupsinya udah di depan mata. Koruptornya tidak diangkat. Coba. Itu bagian ini dari kan politisasi. Politisasi. Kalau mau ini dong dulu. Kenapa kok ke Tom Lembong? Yang setingkat menteri perdagangan itu kan banyak. Sebelum dia dan sebelum 2014, 2020 sama kan. Banyak. Semuanya sama kan? Semuanya sama melakukan hal yang sama. Impor gula. Iya, ada yang sudah dipanggil ke Kejaksaan Agung sekian, sudah beredar sprindiknya dan itu masuk akal gitu. Cuman yang lain belum kalah hari ini. Nah iya, belum makanya. Kalah, Nah ini tidak sehat bagi penegakan hukum kita sekarang. Gini, kalau ini dibiarkan, Indonesia akan rusak karena pada hasil pemilu berikutnya orang akan melakukan hal yang sama. Berulang. Loh, karena begitulah caranya. Lo tahun kemarin begitu, saya harus begitu. Nah yang sekarang kan meniru yang kemarin, melakukan apa yang disebut autocratic legalism. Kalau ingin sesuatu, ini yang kemarin kalau ingin sesuatu, dia tidak punya dasar hukum, dibuat hukum agar dia benar. Kalau ingin sesuatu, hukum yang di depannya menghalangi aturannya, hukumnya yang diganti. Oke guys, jadi ini benar sangat menghebohkan guys. Kali ini juru bicara PDIP Guntur Romli baru saja mengemukakan ke publik dengan sangat mengejutkan. Kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Guntur Romli tadi, jadi masih bisakah KPK itu disebut sebagai penegak hukum pemberantasan korupsi guys? Akankah pihak PDIP akan menuntut balik KPK biar gak sembarangan KPK menangkap orang? Kalau memang benar PDIP punya bukti tidak benar ataupun dimanipulasi, tidak berkeadilan atau menzalimi terduga, PDIP jangan takut dan harus berani membongkar secara jalur atau forum yang resmi. Tentu sebagian besar rakyat pun juga mendukung dan menunggu hal tersebut terungkap guys. Jadi ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Jadi bravo buat PDIP. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini, tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.